Halo pejuang PTN, siap menaklukkan soal-soal ujian masuk kampus impianmu. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas soal-soal tes masuk PTN lengkap dengan pembahasan yang simple, jelas, dan pastinya bikin kamu makin paham. 2 buah balok A dan B dengan massa masing-masing 5 kg dan 10 kg terhubung dengan seutas tali melalui 2 buah katrol licin dan ringan seperti pada gambar. Balok A berada pada meja horizontal licin dan ditarik oleh sebuah gaya horizontal konstan 145 Newton. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar percepatan benda B adalah... Oke, yang pertama di sini kita punya benda MA dan MB. Kemudian katrolnya licin dan juga permukaan mejanya licin sehingga tidak ada gaya gesek. Jadi untuk gaya-gaya yang bekerja pada sistem hanya terdapat force atau gaya F dan juga gaya berat oleh benda B karena benda B tergantung bebas. So di sini ada gaya berat weight WB sama dengan MB kali G sama dengan 10 kali gravitasinya 10 sehingga gaya berat benda B adalah 100 Newton. Kemudian gaya F sebesar 145 Newton dan percepatan benda B adalah ditanyain adalah akselerasi. Untuk percepatan benda B itu akan sama dengan percepatan total ataupun percepatan benda A karena kedua benda terhubung dengan tali. Untuk penyelesaiannya, karena ada percepatan maka kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M1 plus M2 dikali dengan percepatan. Kemudian untuk gaya-gaya yang bekerja, kita ikutin arah gerak benda. Benda A akan bergerak ke arah kiri dan benda B akan bergerak ke arah atas. Dengan kata lain, gaya F itu akan searah dengan arah gerak sehingga positif, dikurangi gaya berat itu berlawanan dengan arah gerak sehingga untuk gaya berat kita tulis negatif sama dengan M1 plus M2 5 tambah 10 dikali dengan akselerasi. Untuk F-nya 145 dikurangi 100 sama dengan 15A, sehingga 45 sama dengan 15A dan A sama dengan 45 dibagi 15. Percepatan totalnya adalah 3 meter per second kuadrat. Ini untuk jawaban soal pertama. Soal selanjutnya, sebuah balok A dengan massa 40 kg ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin dan bekerja sebuah gaya horizontal konstan F ke arah kanan, sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat ke arah kanan relatif terhadap meja. Nah, itu informasi untuk benda yang A yang bawah. Kemudian, balok B dengan massa 20 kg bergeser di atas balok A dengan percepatan 4 meter per second kuadrat yang juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat dan koefisien gesekan statik dan kinetik antara balok A dan B masing-masing adalah 0,5 dan 0,4, maka nilai gaya F adalah, ya jadi di sini ditanyakan adalah nilai dari gaya F. Kemudian untuk informasi yang diketahui, kita punya yang pertama itu adalah massa benda A sama dengan 40 kg dan massa benda B adalah 20 kg. Kemudian kita punya gaya gesek antara permukaan bawah benda B dan permukaan benda A, dan gaya geseknya di sini F kecil friction bisa dicari dengan F sama dengan mu kinetik dikali dengan gaya normal. Nah, kenapa kita gunakan koefisien gesek kinetik? Karena kita sudah mengetahui bahwa kedua benda berada dalam keadaan bergerak. Mu gaya normalnya sebanding dengan massa benda B dikali dengan gravitasi, sehingga kita bisa cari 0,4 dikali massanya itu 20 dikali G-nya 10 sama dengan 0,4 kali 20 kali 10 80 Newton. Lalu untuk penyelesaiannya
Karena kita mau nyari F, kita lihat gaya F itu bekerja pada benda A, tapi benda A di atasnya ditimpa oleh benda B, sehingga secara tidak langsung gaya F itu bekerja untuk kedua buah benda. Maka kita gunakan analisis sistem dengan menggunakan hukum 2 Newton, karena di sini ada percepatan. Sigma F sama dengan M1 plus M2 dikali percepatan sistem. Oke, gaya-gaya yang bekerja di sini kita punya gaya F dikurangi dengan friction atau gaya gesek, kemudian M1 plus M2 itu 40 tambah 20 dikali dengan percepatan sistem. Untuk percepatan sistem, selama benda B masih berada di atas benda A, maka kita gunakan percepatan untuk benda A, yaitu yang 6 meter per second. Untuk benda B itu kan 4 meter per second gitu. Percepatannya kenapa bisa lebih kecil dari percepatan benda yang ada di bawah? Karena untuk benda B itu kan ada gaya gesek, sehingga percepatan bendanya akan berkurang karena ada gaya yang menarik benda ke belakang. Maka percepatannya jadi lebih lambat dibandingkan percepatan benda A. Selama benda B masih berada di atas benda A, percepatan sistem kita gunakan 6 meter per second. Oke, dan karena kita mau nyari gaya F dikurangi 80 sama dengan 40 tambah 20, 60 kali 6, F min 80 sama dengan 60 kali 6 adalah 360, dan F sama dengan 360 ditambah 80, sehingga gaya totalnya adalah 440 Newton. Soal berikutnya adalah tentang gerak parabola. Pada saat T sama dengan 0, sebuah meriam ditembakkan dan peluru yang keluar dari meriam tersebut bergerak mengikuti lintasan gerak parabola. Pada saat 4 detik, posisi peluru tersebut berada pada 30 meter arah horizontal dan 50 meter arah vertikal. Dihitung dari posisi awal peluru tersebut ditembakkan. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat, jarak terjauh yang dapat ditempuh peluru tersebut ketika menyentuh tanah kembali adalah... Oke, jadi di sini kita gambarkan dulu untuk gerak parabolanya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita punya data posisi. Kita belum tahu posisinya ada di sebelah mana. Yang kita tahu adalah data tentang waktu selama 4 detik. Kemudian jarak X atau horizontal 30 meter. Kemudian untuk jarak vertikalnya atau Y sama dengan 50 meter. Nah, dan yang ditanyain adalah jarak terjauh ya, atau X maksimum itu berapa. Nah, untuk pengerjaan gerak parabola kita bisa melakukan analisis di sumbu X, yaitu GLB. Dengan formula atau persamaan GLB itu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau Vx ya. Kemudian untuk analisis di sumbu Y kita pakai persamaan GLBB. Nah, persamaan GLBB yang bisa kita gunakan itu ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama adalah Vy sama dengan V0Y min GT ketika bendanya mulai bergerak ke atas atau mulai ditembakkan. Dan kemudian yang kedua Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH atau 2GY. Dan untuk persamaan yang ketiga Y sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Jadi untuk opsi pengerjaannya kita bisa gunakan analisis GLB dan GLBB atau bisa menggunakan rumus jadi seperti untuk mencari jarak maksimum kita bisa gunakan V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu. Nah, tapi berarti kita harus cari dulu ya V0-nya berapa dan juga tetanya berapa. Nah, untuk di sini saya akan gunakan pengerjaan dengan analisis GLB dan GLBB terlebih dulu. Oke,
Sehingga ketika kita analisis di sumbu X, kita akan mendapatkan Vx sama dengan X per T sama dengan 30/4, yaitu 7,5 meter per second. Ini adalah kecepatan benda atau kecepatan peluru di sumbu X. Dan pertanyaannya itu mengenai jarak maksimum. Nah, karena jarak maksimum itu berada pada arah horizontal, maka kita gunakan juga analisis sumbu X untuk mencari nilai X maksimum sama dengan kecepatan benda di sumbu X dikali waktu total ya, waktunya total. Nah, kita belum tahu nih waktu totalnya berapa, sehingga kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk mencari tahunya? Kita gunakan analisis yang lainnya, yaitu analisis sumbu Y. Sumbu Y. Nah, di sumbu Y, kita punya informasi apa saja? Kita punya informasi ketinggiannya 50 meter, kemudian informasi yang lainnya kita punya waktunya sama dengan 4 detik. Kita juga punya percepatan gravitasi 9,8. Dari sini bisa mendapatkan informasi mengenai V0 atau kecepatan awal pada sumbu Y dengan menggunakan persamaan Y sama dengan V0 Y dikali T min setengah GT kuadrat. Untuk ketinggian vertikalnya 50 sama dengan V0 Y dikali 4 dikurangi setengah kali 9,8 dikali 4 kuadrat. Nah, kita hitung dulu bagian ini, nilainya 78,4, kemudian 50 sama dengan 4 dikali V0 Y dikurangi 78,4. Oke, sehingga 50 ditambah 78,4 sama dengan 4 dikali V0 Y. Untuk cari V0 Y sama dengan 50 tambah 78,4 dibagi 4. V0 Y itu hasilnya sama dengan 32,1, dan ini ditembakkan ke arah atas ya, sehingga hasilnya positif. Nah, tadi informasi yang kita butuhkan adalah kita harus mencari nilai waktu total. Nah, kita bisa analisis setengah perjalanan. Kita sudah mempunyai data V0 Y, kemudian di titik paling tinggi Vy sama dengan 0 ya. Jadi untuk setengah perjalanan kita V0 Y-nya sama dengan 32,1, gravitasinya 9,8, kemudian kecepatan Vy-nya sama dengan 0 di titik tertinggi, dan kita mau cari waktu. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan Vy sama dengan V0 Y min GT. Maka 0 sama dengan 32,1 dikurangi 9,8 T, maka kita peroleh T-nya sama dengan 32,1 dibagi 9,8 sama dengan 3,26 detik. Ini adalah waktu untuk setengah perjalanan, sehingga waktu totalnya adalah 2 kali dari waktu yang tadi kita dapatkan, sehingga waktu totalnya 6,52 detik. Maka kita gunakan waktu ini untuk mencari atau kembali ke analisis sumbu X, yaitu Vx 7,5 dikali waktu totalnya 6,52, sehingga jarak totalnya adalah 48,9 meter. Atau kita temukan jawabannya yang C ya, kurang lebih.